Bapak Rahadian sebagai pengampu dosen alternatif penyelesaian sengketa, kami dari kelompok 6 akan menampilkan simulasi terkait penyelesaian arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Video ini merupakan pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Eva Delima dengan NIM 13121001111 sebagai arbiter. Perkenalkan, nama saya Bunini dengan NIM 13121001162. Di sini saya berperan sebagai pihak Bani dan Panitra. Perkenalkan, nama saya Aula Jina Salsabila dengan NIM 13121000236 sebagai pemohon. Perkenalkan, saya Febi Pratiwinadea dengan NIM 13121002118 sebagai pihak termohon. Baik, saya Prilly Ramu Putri Nabu dengan NIM 13121000131 sebagai saksi pemohon. Halo, perkenalkan nama saya Didi Kusmaningrum dengan NPM 131210002. Saya sebagai narator dan saksi termohon. Pada simulasi sidang ini akan menampilkan persidangan sengketa antara PT A dan PT B yang tidak sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati sejak awal. Persoalan ini berawal ketika PT A memutuskan hubungan kerjasama sepihak antara PT B. Padahal sesuai kontrak kerja, untuk pemutusan hubungan kerjasama boleh dilakukan pemberitahuan minimal 1 bulan sebelum berhenti. Pendaftaran pertama adalah tuntutan di lembaga arbitrase. Tahap ini adalah proses di mana para pihak pemohon atau penggugat secara resmi mendaftarkan tuntutannya atau sengketa mereka kepada lembaga arbitrase yang berwenang. Dokumen yang diajukan biasanya mencakup uraian kasus dasar dan permohonan penyelesaian sengketa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan ibu siapa saya bicara? Saya dengan Gina. Oke, ada yang bisa di sini. Saya mau mengajukan permohonan sengketa arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sudah bawa berkasnya? Iya, sudah. Boleh saja. Satu saja? Atau masih ada? Iya, saya. Tahap kedua, yaitu proses pembayaran biaya administrasi. Setelah pendaftaran, pemohon diwajibkan untuk membayar biaya administrasi sebagai bagian dari persyaratan memulai proses arbitrase. Biaya ini mencakup operasional lembaga dan arbitrase dan layanan yang diberikan selama proses berlangsung. Berkasnya ibu ini sudah lengkap ya, sisa mungkin biaya pendaftaran saja. Kira-kira untuk biaya pendaftarannya berapa? Biaya pendaftarannya sekitar tahu. Lalu untuk penyelesaiannya butuh berapa lama? Untuk penyelesaiannya ini sekitar 180 hari dimulai sejak terbentuknya majelis arbiter. Dan untuk biaya pendaftarannya bisa dibayar sekarang. Iya bisa, bisa mau transfer? Bisa. Ini nanti bisa saya. Langsung sekarang bisa. Oke, saya catatkan ininya dulu ya. Iya. Aplikasinya itu. Dulu tunggu sebentar. Baik Bu, buat kwitansinya sudah selesai. Nanti selanjutnya saya akan hubungi Ibu lagi. Iya. Ada yang bisa saya bantu ini? Iya. Terima kasih. Iya Ibu Amalia. Oke Ibu. Ibu Febi. Oke, silakan duduk. Baik, di sini Badan Arbitrase Nasional Indonesia itu mempunyai dua opsi arbitrase. Yang pertama itu ada arbitrase berbentuk majelis dan yang kedua arbitrase berbentuk tunggal.
Jadi ibu bisa mendiskusikan terlebih dahulu, memilih arbitrase sesuai kesepakatan bersama. Ya. Baik, kami dari pemohon dan termohon sepakat untuk memilih arbiter majelis saja. Arbiter majelis. Iya. Sudah sepakat ya? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, baik. Di sini sudah saya catat permintaan dari ibu. Mungkin ada yang bisa saya bantu lagi. Sudah cukup. Sudah cukup? Iya. Baik. Terima kasih. Silakan. Pembukaan persidangan. Persidangan arbitrase secara resmi dimulai dengan pengumuman oleh arbiter atau panel arbitrase. Pada tahap ini, arbiter menetapkan aturan main, jadwal persidangan, serta tata cara pemeriksaan sengketa. Perdata bisnis antara Aula Dina selaku Direktur PTA melawan Peggy selaku Direktur PTB perihal memutus hubungan kerja sama secara setiap akan dibuka oleh arbiter. Baik, selamat pagi. Sidang perdata sengketa bisnis perihal pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak antara Aula Dinas selaku Direktur PTB sebagai pemohon melawan Feby selaku termohon. Pemohon menyampaikan detail kasus termasuk foto, bukti, serta argumen hukum. Baik, kalau sudah siap, selanjutnya saya ingin bertanya kepada pemohon dan juga termohon, apakah sudah pernah menyelesaikan sengketa ini sebelumnya di jalur notifikasi? Sudah, kami sempat menekankan melalui mediasi, namun tidak menemukan titiknya sehingga kami sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur arbitrase. Oke, baiklah, setelah mendengarkan hasil yang telah diberikan oleh kedua belah pihak, di mana para pihak belum menemukan titik temunya dalam proses mediasi yang telah dilakukan, maka sidang ini akan tetap dilanjut untuk penyampaian bukti terkait termohon dan juga pemohon. Bakalan oleh termohon atau tergugat memberikan tanggapan terhadap tuntutan pemohon, termasuk pembelaan, bantahan terhadap fakta atau bukti yang diajukan, serta argumen hukum yang mendukung posisinya. Terima kasih arbiter, saya telah mengajukan rekapitulasi laporan operasional dari PTA yang menunjukkan kinerja yang tidak mencapai target pada periode Februari hingga Mei tahun 2025. Yang kedua adalah surat peringatan tertulis yang telah kami kirimkan kepada PTA pada Maret 2024. Pemeriksaan saksi dan ahli. Tahap ini melibatkan pemeriksaan saksi atau ahli yang diajukan oleh kedua belah pihak. Saksi atau ahli memberikan kesaksian atau pandangan yang profesional untuk memperkuat argumen masing-masing. Masing-masing pihak arbiter dapat mengajukan pertanyaan untuk memperjelas informasi. Dilanjut untuk penyampaian bukti terkait termohon dan juga pemohon. Baik, saya mulai dari pemohon. Silakan menyampaikan alat bukti. Saya mengajukan alat bukti berupa akta perjanjian kerjasama nomor 620 yang ditandatangani pada 27 November 2024. Yang kedua yaitu surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerjasama dari PTA kepada PTB tentang pemberitahuan sebelum sebelumnya, yaitu tanggal 1 Juni 2025. Dan saya juga menghadirkan saksi yaitu Prilly, manajer operasional PTA. Apakah termohon memiliki keberatan dalam terhadap alat bukti ataupun saksi yang telah diajukan?
Tidak keberatan terhadap alat bukti, namun saya keberatan terhadap relevansi keterangan saksi terkait uang 5.000 saksi. Tidak keberatan terhadap alat bukti yang bahkan untuk saksi memberikan keterangan apakah sudah saksi mengetahui tentang perjanjian kerjasama antara PTA dan juga PTB. Baik, selamat pagi arbiter. Ya, saya bertugas mengawasi operasional sesuai uang itu yang diatur dalam perjanjian. Namun pada Mei 2025 saya menerima instruksi mendadak untuk menghentikan seluruh operasional tanpa alasan jelas dan tanpa pemberitahuan kepada PTB. Oke, baik. Kepada termohon, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada. Kalau saudara saksi, apakah Anda mengetahui jika PPA telah menyampaikan keluhan atau ketidakpuasan sebelumnya? Tidak ada pemberitahuan resmi yang saya tulis. Baik, untuk selanjutnya kepada termohon untuk menyampaikan alat bukti ataupun saksi. Terima kasih arbiter, saya telah mengajukan rekapitulasi laporan operasional dari PTA yang menunjukkan kinerja yang tidak mencapai target pada periode Februari hingga Mei tahun 2025. Yang kedua adalah surat peringatan tertulis yang telah kami kirimkan kepada PTA pada Maret 2024. Kami juga izin menghadirkan saksi yaitu saudara Dini selaku kepala divisi kontrak pada PTB. Oke, baik. Apakah pemohon keberatan terhadap alat bukti dan juga saksi dari termohon? Tidak keberatan terhadap alat bukti, namun saya keberatan terhadap keterangan saksi terkait dengan relevansinya dengan putusan sepihak. Oke, baik. Keberatan dicatat. Silakan termohon memanggil saksi. Selamat pagi arbiter. Ya, selamat pagi. Apakah Anda mengetahui tentang alasan pemutusan hubungan kerja antara PTA dan juga PTB? Ya arbiter, alasan utama adalah ketidaksesuaian kinerja PTA dengan standar yang kami tetapkan, seperti terlampaunya waktu pengerjaan dan kualitas kerja yang kurang memadai. Baik, apakah PTB memberikan pemberitahuan 1 bulan sebelum sesuai perjanjian? Tidak, karena kami merasa hal ini sudah darurat. Baiklah, setelah mendengarkan pembuktian dari kedua belah pihak, saya selaku arbiter akan berdiskusi dan memberikan keputusan. Tahapan nomor 7 adalah putusan arbitrase. Setelah mendengarkan semua argumen, bukti, dan kesaksian, arbiter atau panel arbitrase memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan ini berisi penyelesaian sengketa termasuk penetapan hak dan kewajiban para pihak. Setelah mendengar terkait pembuktian dari kedua belah pihak, saya mempertimbangkan dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh termohon dan juga pemohon serta keterangan saksi yang telah disampaikan. Saya membuat putusan dari penyelesaian sengketa arbitrase ini. Apakah para pihak siap mendengarkan putusan? Siap. Setelah meninjau fakta dan bukti, berikut adalah pertimbangan dan juga putusan yang saya sampaikan. Pertimbangan hukum yang pertama, berdasarkan akta perjanjian kerjasama nomor 620 tertanggal 27 November 2024 telah disepakati bahwa pemutusan hubungan
kerjasama harus dilakukan dengan pemberitahuan minimal 1 bulan sebelumnya. Yang nomor 2 itu bukti surat pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pemohon menunjukkan bahwa pemutusan dilakukan tanpa pemberitahuan 1 bulan sebelumnya yang bertentangan dengan kesepakatan dalam perjanjian. Dan yang ketiga, termohon telah mengajukan bukti mengenai ketidaksesuaian kinerja dari pemohon yang mana tidak disertai pemberitahuan resmi sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian. Dan yang keempat, berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan etikat baik. Putusan yang saya berikan, yang pertama, menyatakan bahwa tindakan pemutusan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pemohon, yaitu PTA dan juga termohon PTB, tanpa memberitahukan 1 bulan sebelumnya dan adalah pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama. Yang kedua, memerintahkan pemohon yaitu PTA untuk memberikan kompensasi kepada termohon PTB sebesar nilai kerugian yang disepakati, yang mana nilainya adalah 500 juta sebagai pengganti kerugian operasional akibat pemutusan mendadak. Yang ketiga, memerintahkan kedua belah pihak untuk menghormati dan melanjutkan kewajiban yang masih tersisa dalam perjanjian kerjasama yang telah dilakukan, sehingga renegosiasi atau penutupan secara resmi dengan sepakat antara kedua belah pihak. Yang keempat, biaya arbitrase ini dibebankan oleh proporsional kepada kedua belah pihak, yaitu PTA dan juga PTB, dengan pembagian 60% kepada pemohon dan juga 40% kepada termohon. Baik, demikian putusan yang telah saya bacakan. Apakah para pihak menerima putusan yang telah saya berikan? Baik, dengan ini sidang arbitrase dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih kepada kedua belah pihak atas kerjasamanya dalam proses ini. Selamat siang. Baik, terima kasih. Ibu sudah menyiapkan uangnya? Dalam proses ini. Selamat siang. Udah, selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Baik, terima kasih.